Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Esa Nurwahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI. Perkenankan di sini saya Amelia Nur Rashidah yang mewakili dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Amelia Nur Rashidah, kemudian juga ada Fatimah Az-Zahra, Ana Dwi Lestari, Satria Amir Makmun Gunawan, dan juga ada Labib Mustafa. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proyek dan juga diskusi kami tentang rancangan atau desain pengembangan media pembelajaran yang telah kami buat. Dan di sini kami memilih mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 di MI, dan juga kami mengambil materi surat Al-Adiyat. Nah, di sini kenapa kami memilih surat Al-Adiyat? Karena yang pertama adalah memang materi pertama di semester ini, dan kemudian juga salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran pada juz 30 yang memiliki makna yang mendalam, yang memiliki makna tentang semangat perjuangan, ketulusan, kemudian peringatan tentang hari akhir, juga peringatan untuk tidak berfoya-foya dengan harta benda di dunia. Nah, kemudian maka dari itu di dalam surat Al-Adiyat sendiri juga terdapat gaya bahasa yang mengandung majas atau kiasan. Nah, sehingga mungkin bisa diperkirakan anak peserta didik itu mengalami kesulitan dalam memahami makna kandungan yang ada di dalam surat Al-Adiyat. Nah, maka dari itu di sini kami merancang mengenai media pembelajaran tentang surat Al-Adiyat, yaitu mencocokkan ayat dengan gambar ilustrasi dari makna surat Al-Adiyat. Nah, untuk penjelasan medianya berikut kami jelaskan. Oke, jadi di sini kami membuat selembaran kertas yang sudah kami desain menggunakan aplikasi Canva dengan desain seperti ini, di mana di sini di sebelah kanan ada ayat dari surat Al-Adiyat yang sudah kami potong-potong atau yang sudah kami bagi menjadi satu ayat seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti akan dicocokkan dengan gambar ilustrasi sesuai dengan makna per ayatnya. Nah, di sini kami membuat menjadi 2 lembar karena surat Al-Adiyat sendiri terdiri dari 11 ayat. Nah, maka di sini kami menggunakan 2 lembar karena biar nanti ketika ditempelkan di papan tulis itu akan jelas seperti itu. Jadi rancangan ini akan kami tempelkan di papan tulis, dan kemudian nanti kami akan buat kelompok menjadi 4 kelompok. Ini nanti ada 4, ini 2-2. Nah, kemudian akan kami bentuk kelompok, dan setiap kelompok nanti akan menempelkan di 1 lembar seperti ini. Kami akan bagikan kami akan bagikan gambar-gambar yang sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kami bagi di dalam 2 kertas ini. Nah, di sini kami sudah membuat bagian untuk 4 kelompok yang berisi nanti gambar-gambar ilustrasi dari setiap makna dari surat Al-Adiyat seperti ini. Nah, kemudian nanti ini akan kami bagikan pada setiap kelompok, dan kemudian akan cepat-cepatan untuk lari ke depan untuk mencocokkan ayat dengan gambar ilustrasinya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah wal adiyati dhabha, yang artinya adalah demi kuda perang yang berlari dengan kencang. Nah, kemudian fal muriyati qadaha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kakinya. Dan di sini sudah kami berikan ilustrasi gambar kuda yang memercikan dengan kuku apinya. Nah, kemudian
falmughirati subha, yang artinya adalah dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi nanti di sini sudah kami berikan gambar ilustrasi yang memang berusaha memberikan ilustrasi untuk memudahkan sesuai makna yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya ini ada subha, waktu subuh, pagi hari. Di sini kami berikan ilustrasi gambar kuda yang ada di pagi hari. Kemudian juga kami di PPT nanti kami berikan kata yang menjadi kata kunci subha atau qadha, dobha, itu sudah kami berikan warna sendiri beserta artinya yang memang memberikan kata kunci untuk menjadi pengingat makna dan ilustrasinya. Nah, di sini sudah kami berikan juga seperti ini 4 kelompok atau 4 lembar. Dan selain kami membuat media pembelajaran yang berbasis pendekatan kontekstual itu tadi, yakni gambar mencocokkan ayat Al-Quran surat Al-Adiyat dengan gambar ilustrasi makna yang ada di dalam surat Al-Adiyat, kami juga membuat media pembelajaran sebagai penunjang penjelasan materi, yakni dengan PowerPoint, dan juga kami membuat quizzes untuk sebagai evaluasi bagaimana pemahaman siswa di akhir dengan aplikasi WordWall. Nah, untuk link berupa aplikasi dan juga PPT nanti akan kami berikan di laporan atau di akhir video. Nah, tujuan dari media yang telah kami buat yakni yang pertama memang untuk membantu siswa memahami isi dari kandungan surat Al-Adiyat melalui visual, ilustrasi dengan secara nyata gitu. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan daya ingat dan juga urutan makna ayat, dan yang terakhir yaitu menanamkan pesan moral dan spiritual juga melalui ayat-ayat yang ada di dalam Quran surat Al-Adiyat dengan mengaitkan dengan realita dalam kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandul Lestari. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari media yang telah kami siapkan dan digunakan dalam praktik mengajar. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Amelia, bahwa dalam praktik mengajar kami ada 3 media yang telah disiapkan. Yang pertama yaitu media berbasis ICT, yakni PowerPoint. Yang kedua ada media berbasis kontekstual, dan yang ketiga ada media berbasis ICT juga, yakni dengan memanfaatkan media website WordWall. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saat pembelajaran tadi kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Ibu Guru. Nah, dalam penyampaian materi tadi itu dengan menggunakan PPT yang kemudian dibagi kelompok, dan yang terakhir ada kuis sebagai penutup. Kemudian di sini saya akan menyampaikan hasil dari media yang telah kami praktikkan tadi. Media yang digunakan yang pertama saat guru memberikan materi ajar yaitu PowerPoint. Jadi PowerPoint itu berisi tentang surat Al-Adiyat yang di dalamnya memberikan gambaran tentang surat Al-Adiyat turun di kota Makkah, kemudian surat ke-100 dan lain sebagainya. Kemudian juga berisi tentang ayat dari Quran surat Al-Adiyat dari ayat 1 sampai 11, dan setiap masing-masing ayat itu diberikan diberikan gambar yang mewakili dari masing-masing ayat tersebut. Semisal pada ayat pertama wal adiyati dobha, dan itu berarti kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Jadi di situ kami berikan gambar kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Jadi di PPT setiap ayat-ayatnya itu juga diberikan gambar sebagai perwakilan masing-masing ayat. Dan setelah kami perhatikan, setelah kami amati pada saat proses pembelajaran tadi, diketahui bahwa siswa cenderung memperhatikan penjelasan dari guru.
saat mengajar. Meskipun ada beberapa siswa yang memang kurang tertarik dengan pembelajaran, tapi guru mampu mengkondisikan kelas. Jadi siswa kembali memperhatikan. Tapi di lain itu media PPT sangat diketahui bahwa media PPT bisa jadi efektif untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang kedua yaitu media kontekstual, basis kontekstual. Jadi tadi setelah guru menjelaskan mengenai materi, kemudian dibagi kelompok, dan kelompoknya terdiri dari 4 kelompok, 2 kelompok putri dan 2 kelompok putra. Berikut hasilnya saya akan memaparkan. Ini untuk 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri. Nah, di sini ayat 1 sampai 6 dan diketahui bahwa setiap kelompok ini menjawab dengan benar. Jadi mereka mencocokkan gambar dengan benar. Jadi misal ayat pertama dengan gambar kuda yang berlari kencang, kemudian ayat kedua dengan kuda yang ada bola apinya. Ya, menghasilkan bola api. Jadi setiap kelompok ini berhasil mencocokkan masing-masing ayat, masing-masing gambar dengan ayatnya. Kemudian dua kelompok lainnya dari ayat 7 sampai 11 ini ternyata masing-masing salah 2. Dan setelah kami analisis, memang antara ayat 1 sampai 6 dan ayat 7 sampai 11 kalimat makna ayat 7 sampai 11 ini lebih tersirat dibandingkan ayat 1 sampai 6. Tapi di luar itu siswa sangat antusias dalam pembelajaran kali ini dengan adanya media kontekstual. Jadi mereka lebih bisa saling membantu. Jadi karena berkelompok, salah satu teman maju, kemudian yang lainnya memberikan instruksi seperti itu tadi sudah dijelaskan sebelum dilakukan menempel gambar tersebut. Dan kami amati bahwa siswa memang sangat bersemangat dengan adanya kelompok tersebut. Namun ada beberapa siswa yang sepertinya memang tidak tertarik dengan pembelajaran ya. Memang tidak semangat dengan pelajaran pada hari itu karena ditanya kenapa kok di sini ayo bareng sama temennya, mereka diam. Tapi kembali lagi di situ guru bisa mengembalikan situasi kelas dengan sangat baik. Dan yang terakhir ada kuis sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa kuis ini kami memanfaatkan website WordWall. Dan di situ di dalam kuis ada 5 soal. Dan untuk template-nya kami menggunakan template yang box itu. Jadi masing-masing box mempresentasikan atau mewakili satu soal. Dan saat kami implementasikan itu di kelas, teman-teman siswanya itu sangat antusias sekali. Jadi sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa untuk menjawab pertanyaan ini harus angkat tangan dulu. Dan di luar dugaan kami, siswanya ini benar-benar sangat aktif dalam pembelajaran tadi. Jadi setelah box dibuka, siswa langsung angkat tangan semua, seperti itu. Jadi dapat diartikan bahwa media yang kami siapkan ini memang efektif dalam proses pembelajaran tadi, yakni dengan tema Quran Surat Al-Adiyat.
Oke, baik, demikian media pembelajaran yang telah kami buat. Semoga bisa menjadi alternatif yang menyenangkan, interaktif, dan juga memperkuat pemahaman peserta didik dalam mempelajari Quran Surat Al-Adiyat, dan juga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.